Terung Belanda atau Tamarillo berasal dari Amerika Latin. Salah satu keluarga terung-terungan atau Solanaceae ini pertama kali dikembangkan di Bogor oleh orang Belanda tahun 1941. Karena itulah dikenal dengan terung Belanda. Kecelakaan Pak? Cedera kayaknya. Bisa jalan nggak? Bisa. Oh, ngapuh sih. Makanya Mbak, kalau pakai jaring jangan lari-lari. Kamu sih lari. Oh, bener. Ya, bisa kamu. Petik yang merah-merah ya, Oh, iya, Pak. matang. Iya Pak. Aku tak petik yang sini. Terung Belanda tumbuh dengan baik di tempat bersuhu dingin. Biasanya di pegunungan dengan ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Salah satunya di daerah Dieng, Jawa Tengah ini. Bila ditanam di suhu yang panas, tanaman terung Belanda bisa tidak berbuah, bahkan mati. Tunasnya tidak bisa menerima panas secara langsung. Suhu maksimal yang bisa diterima terung Belanda sekitar 22 sampai 30 derajat Celcius. Terung Belanda tidak membutuhkan perawatan khusus. Yang terpenting, tanah yang kaya unsur hara dan cukup drainase. Buah terung ini bisa dimakan langsung atau dijadikan jus. Aku akan membuatnya sedikit berbeda. Terung Belanda akan aku jadikan campuran gandos. Dul, udah banyak. Oh ya Pak, cepetan aku. Terung Belanda harus dicuci sampai bersih agar tidak ada kotoran atau kuman yang menempel. Biasanya, kulit terung Belanda dikupas agar tidak terasa pahit saat jadi jus atau dimakan langsung. Aku justru tidak mau membuang kulit terung Belanda. Kulit terung Belanda memang pahit, tapi rasanya yang tidak enak itu justru bermanfaat. Kandungan fitonutriensnya bagus untuk tubuh. Nutrisinya berfungsi untuk meningkatkan sirkulasi darah dan menyehatkan otak. Gandos atau bendos, sebutan masyarakat Dieng, Jawa Tengah, menggunakan parutan kelapa sebagai bahan utamanya. Dipilih kelapa yang tidak terlalu tua. Daging kelapa muda seperti ini banyak mengandung enzim yang mampu memperlancar sistem pencernaan dan metabolisme tubuh kita. Mbak Tika bertugas membuat adonan gendos yang terbuat dari tepung ketan putih, santan, dan garam yang dicampur. Perlu ditambahkan air agar adonan encer. Kalau terlalu kental, tekstur gendos jadi padat dan kurang enak dimakan. Selanjutnya, tinggal menyiapkan cetakan dan panggangan. Tidak lupa, Bu Inayah mengoleskan mentega pada cetakan agar gandos mudah dikeluarkan setelah matang. Setelah cetakan cukup panas, adonan gandos dituang. Kemudian, tambahkan irisan terung Belanda. Memanggang terung Belanda seperti ini lebih baik dibandingkan menggoreng. Terung termasuk bahan makanan yang menyerap banyak lemak. Jadi, saat digoreng akan menyerap lemak lebih banyak.
tidak butuh waktu lama untuk memanggang. Setelah gandos memadat seperti ini, langsung diangkat dari cetakan. Gandos terkenal dengan rasa gurih manisnya, tapi inovasi dengan menambahkan terong Belanda tidak hanya menambah variasi rasanya, tapi juga membuat bentuknya lebih menarik. Mbak, dicicip gandosnya, Mbak. Setelah dipanggang bersama gandos, kulit terong Belanda tidak terasa pahit. Tidak hanya makin nikmat, tapi juga manfaatnya juga lebih besar. Terong Belanda mengandung provitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Vitamin C-nya juga bagus untuk menjaga kondisi tubuh. Masih ada kandungan antosianin, salah satu jenis antioksidan yang bagus untuk menangkal radikal bebas pemicu kanker.